Statistik Pokemon menjadi bagian yang sangat penting untuk susunan barisan kekuatan mereka. Jumlah yang tertera di masing-masing statistik sangat mempengaruhi nilai pertempuran yang mereka alami. Statistik adalah nilai yang diterapkan pada kemampuan Pokemon dalam pertempuran. Nilai-nilai ini nantinya menentukan faktor-faktor kayak kerusakan yang diberikan, kerusakan yang diterima, Pokemon mana yang bertindak pertama kali untuk menyerang, dan lain-lain. Sebagian besar statistik dipengaruhi oleh masing-masing Pokemon dan levelnya, sementara statistik lainnya hanya berlaku untuk pertempuran dan move yang mereka pelajari. Beberapa juga menentukan jumlah pertumbuhan statistik saat naik level, dan berikut beberapa Pokemon dengan stat tertinggi secara keseluruhan. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Mega Tyranitar. Pokemon Pseudo Legendary memiliki jumlah statistik dalam angka fantastis. Menjadi Pokemon Pseudo Legendary generasi kedua, Tyranitar tentu saja menawarkan potensi besarnya dalam skala kekuatan. Pokoknya Pokemon ini sangat menyesuaikan kaiju yang juga besar dan kuat. Jadi menganggapnya legendary juga ya pantas saja berkat apa yang ia miliki. Saat memasuki Mega Evolution, Tyranitar menambahkan 100 stat yang dibagi dalam barisannya. Dengan begitu, Mega Tyranitar memiliki jumlah base stat sebanyak 700. Jumlah ini jauh lebih besar dari legendary tanpa gimmick apapun. Namun kurangnya Pokemon ini karena kombinasi tipenya yang kurang bagus, sedikit menyia-nyiakan potensi besarnya, tapi tetap saja dia kuat. Mega Salamence. Sama seperti Tyranitar, Salamence juga merupakan Pokemon Pseudo Legendary, terkhusus untuk generasi ketiga. Bagian Pokemon naga yang bersatu dengan sayap sehingga menciptakan kombinasi tipe Dragon dan juga Flying. Karena kita tahu dia kuat dengan statistik, maka tentu saja ini akan meningkat dengan memasuki Mega Evolution. Sama seperti sebelumnya, jumlahnya menjadi 700, membuat Mega Salamence jauh lebih mengerikan karena kekuatan dan statistik yang ia berikan. Kombinasi tipenya sebenarnya juga bukan yang bagus-bagus amat, tapi masih bisa digunakan dengan baik, tapi tampilannya saja yang menurutku masih kurang memuaskan. Mega Garchomp. Dibilang hiu bukan hiu, tapi dibilang bukan tapi ini hiu. Itulah keunikan Garchomp sebagai hiu yang bermutasi atau beradaptasi di tanah yang keras. Pokemon ini populer berkat kegunaannya dalam tim Cynthia. Kombinasi tipenya sangat menguntungkan sehingga Pokemon ini hampir selalu dianggap Pokemon Pseudo Legendary terkuat. Banyak hal paling menguntungkan yang dimilikinya. Dragon dan juga Ground banyak memberikan keunggulan. Karena ini Pseudo Legendary, jadi statistiknya juga tinggi di angka 600. Saat memasuki Mega Evolution yang menyiksa tubuhnya, maka Mega Garchomp pun muncul dengan stat 700-nya. Semakin membuat Garchomp kuat dan sangat ganas. Mega Metagross. Generasi ketiga memperkenalkan duo Pseudo Legendary tangguh di generasinya. Metagross adalah Pokemon puncak untuk seorang champion di hewan regen. Kombinasi tipe Steel Psychic-nya telah membuat Metagross menjadi cukup sulit dikalahkan. Belum lagi ketahanan tubuhnya yang diimbangi dengan jumlah statistiknya yang memukau, membuat Metagross salah satu Pokemon terkuat. Dengan memasuki Mega Evolution, maka akhirnya ia juga mendapatkan peningkatan stat dan menjadi 700 dalam jumlahnya. Karena kombinasi tipenya juga sulit dihancurkan, pada akhirnya Mega Metagross benar-benar telah menjadi salah satu Pokemon terkuat. Mega Latias dan Mega Latios. Kedua Pokemon legendary ini adalah lambang perbedaan gender. Begitulah yang terlihat dari diri mereka. Pokemon ini menjadi sangat disukai dengan tampilannya yang unik. Kombinasi tipe mereka juga sangat bagus dan bisa menjadi pamungkas dalam keadaan tertentu. Kedua warna Pokemon ini jelas berbeda dan melambangkan warna jantan dan warna betina dalam desainnya. Tetapi setelah memasuki Mega Evolution, semuanya hampir sangat mirip. Bahkan mirip banget. Kemungkinan susah untuk membedakannya jika hanya melihatnya sekejap saja. Tapi Mega Evolution ini juga telah menambahkan statnya hingga 700, membuat kedua Pokemon ini juga menjadi sangat kuat. Mega Diancie. Menjadi salah satu Pokemon mythical di generasi ke-6, Diancie telah memamerkan kecantikannya yang anggun dalam balutan desain yang tampak seperti princess. Selain cantik, ia juga kuat. Jumlah statnya ya tentu saja mythical juga punya angka 600 yang tinggi. Kombinasi tipenya lumayan lah ya. Kalau dalam bentuk ini masih kurang cantik, maka Mega Diancie akan mendobrak standar kecantikan lagi, dimana akhirnya seluruh tubuhnya benar-benar adalah permata merah muda yang berkilauan, jauh lebih memukau dan megah.
Mega Evolution ini juga meningkatkan statistik dan mencapai 700, standar untuk statistik Pokemon yang sangat tinggi. Black Kyurem. Kyurem adalah salah satu Pokemon legendary dengan kesan terbaik. Cerita yang ia dapatkan meningkatkan popularitasnya sebagai seekor Pokemon legendary. Nah, dalam bentuk alternatif, pada akhirnya ia bisa menyatu dengan dua legendary lainnya di Unova yang merupakan lambang Pokemon Black and White. Kesamaan gen Zekrom dan juga Kyurem memungkinkan Kyurem menyerap Zekrom. Dengan begitu, sekarang ia bisa menggunakan kekuatan es dan listrik dengan sangat baik. Kyurem yang juga awalnya mendapatkan jumlah statistik 660, kini meningkat menjadi 700, menambah sedikit tapi berpengaruh besar untuk Kyurem. White Kyurem. Kebalikan dari sebelumnya, jelas ini adalah penyerapan yang dilakukan Kyurem terhadap Reshiram. Kesamaan gen Reshiram dan juga Kyurem memungkinkan Kyurem menyerap Reshiram. Kyurem sekarang bisa menggunakan kekuatan api dan es secara besar dan sangat kuat. Pokemon ini sendiri menurutku jauh lebih baik untuk diri Kyurem, karena ia berusaha untuk melindungi masa depan yang cerah. Tapi entahlah, mungkin saja niatnya berbeda, memungkinkan manusia hidup damai dengan pengorbanannya. Sama seperti sebelumnya, pada akhirnya jumlah statistiknya menjadi 700. Meskipun kombinasi tipenya buruk, tapi tetap saja bisa dimaklumi berkat dirinya yang merupakan Pokemon legendary. Stellar Terapagos. Terapagos muncul sebagai Pokemon mythical untuk generasi ke-9. Pokemon ini memang unik karena langsung menemani MC anime Pokemon sejak debutnya dalam Leontin Liko. Bentuknya hanyalah seekor kura-kura atau penyu yang sangat berkaitan dengan gimmick Terastal di Paldea. Ada dua bentuk alternatif yang ia dapatkan. Keduanya didesain mewah dengan kristal sebagai fokus utamanya. Stellar Terapagos muncul sebagai bentuk kuatnya. Pokemon ini pada akhirnya meningkatkan statistik Terapagos. Yang awalnya 450 setelah masuk ke Terastal menjadi 600 dan masuk lagi ke Stellar meningkat menjadi 700. Uniknya, meskipun banyak warna, ia adalah Pokemon yang bertipe normal, melambangkan Crystallize yang bisa memberikan tipe tambahan terhadap seekor Pokemon. Complete Zygarde. Menjadi Pokemon legendary yang bisa berubah-ubah dalam presentasinya, Zygarde menjadi sangat unik dan kuat dalam beberapa bentuknya. Jadi setiap bentuknya telah menawarkan skala kekuatan sesuai statistik yang mereka dapatkan. Pada pertemuan penuh, mereka menyatu menjadi bentuk besar dan berubah layaknya robot, membuat statistik Pokemon ini jauh lebih besar dari rekan legendary di generasi ke-6. Complete Zygarde mendapatkan jumlah statistik sebanyak 708 dan memiliki HP yang sangat tebal sehingga Pokemon ini benar-benar jadi penahan kuat untuk suatu serangan. Dan itulah beberapa Pokemon dengan statistik tertinggi. Sebenarnya masih ada lagi, nanti kita lanjut di part 2. Di part 2-nya pastinya statistik mereka benar-benar di luar nalar. Benar-benar definisi 10 Pokemon dengan statistik Pokemon tertinggi. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang kalian berikan terhadap channel ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Aku pamit dulu. Dadah.